Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja langsung jadi. Buat teman-teman pencinta kue lapis, wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6/2/3 gelas belimbing atau 1600 ml santan untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, gelas keenam santan penuh, dan untuk yang 2/3 gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu kita masak atau kita rebus terlebih dahulu. Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja, kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita masak hingga santannya mendidih. Untuk santannya teman-teman, saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya ini wajib ya teman-teman, kita masak terlebih dahulu hingga mendidih, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Langkah selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung beras penuh. Dan untuk gelas ketiga tepung berasnya juga penuh ya. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioka atau tepung sagu untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung tapioka batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya sudah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua adonan sudah tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 2 adonan sama rata. Untuk adonan pertama kita masukkan warna coklat secukupnya. Kita aduk-aduk hingga adonan coklatnya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Lanjut di adonan kedua, kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, kedua adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Jangan lupa bagian pinggirnya kita oles rata biar nanti setelah kue lapisnya mateng mudah dikeluarkan. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis putih. Untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang.
Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis kedua putih. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis adonan biar lapisannya nggak ambiar, jadi nanti hasilnya cantik ya. Nah, ini teman-teman udah 5 menit. Sekarang kita masukkan lapis putih yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja. Setelah ini lanjut kita kukus semua adonan lapis putihnya hingga selesai. Setelah lapis putih selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis coklat. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml. Kemudian lanjut untuk lapis coklatnya kita kukus tiap lapisnya selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis coklatnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis coklat yang kedua. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita kukus semua adonan hingga selesai. Di tahap ini penting ya teman-teman, sebelum kita masukkan adonan berikutnya, pastikan lapisannya udah set atau udah mengeras, barulah kita masukkan lapisan yang baru. Kemudian lanjut kita kukus hingga set. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis coklat yang terakhir. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit atau pastikan kue lapis coklatnya udah mateng, selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Kemudian kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin kue lapis coklat yang ini dijamin resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Nah, setelah kita keluarkan dari loyang, hasilnya seperti ini kelihatan. Perpaduan warnanya cantik banget ya, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Langsung aja kue lapisnya kita potong, jangan lupa pisaunya dilapis dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Setelah itu kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resepnya bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya. Nah, gimana, mudah kan bikin kue yang ini? Yuk teman-teman cobain di rumah. Oke teman-teman, setelah kuenya dipotong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Hasilnya cantik banget, mulus. Untuk satu potong kue ini bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah ya. Langsung aja kuenya saya cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, manisnya pas, ada kenyalnya juga, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.